变化万千。与各宗天骄结识一番，也是这样的天骄竟跟在凤华宫。秦羽就趁这个时间，不断拉拢各宗。Hola, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian masih dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini lagi, Mimin akanlah melanjutkan tonghua dari Isi Tuzun, yang dimana semakin lama semakinlah menarik, ditambah tokoh-tokoh baru yang begitu sangatlah mengesalkan terhadaplah Lin Yun. Dan untuk episode kali ini bisa dikatakan ya sebagai babak baru untuklah Lin Yun di tempat baru juga guys. Karena untuk perjamuan Chongtai, banyak sekali tokoh-tokoh baru yang sangatlah mentargetkan nyawa dari Lin Yun. Apalagi untuk keluarga Wang serta Tuan Qin Yun yang masih memiliki ambisi untuklah menghancurkan kehidupan dari Lin Yun. Begitu juga dengan beberapa sekte yang penasaran dengan kemampuannya. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Lalu pada malam harinya, Lin Yun yang masih saja berlatih dan berlatih, di sini dia menjadi begitu sangatlah kebingungan. Untuk kedua ilmu berpedang miliknya yang terbaru memang berhasil dia kuasai, tetapi itu hanyalah dasar-dasarnya saja. Sedangkan untuk kekuatan intinya, dia sama sekali tidaklah bisa untuk memahaminya. Sehingga dia menatap langit dan bertanya, sebenarnya apa itu Ranah Siyu? Dan secara tiba-tiba juga dia mendapati ilham dari atas langit, yang dimana dia melihat sebuah kolam dengan air yang begitu sangatlah tenang. Dengan ketenangan dari air tersebut, terlihat pantulan cahaya bulan yang begitu sangatlah sempurna. Dan dia mencoba untuklah mengacau ketenangan dari kolam tersebut, dan tampaknya pemandangan ini masihlah belum berubah, yang dimana kolam ini mencerminkan tentang gambaran dari bulan yang tidak bisa untuklah diacak-acak olehnya. Dan Lin Yun langsunglah mendapati sebuah jawaban. Jika dia inginlah bisa menguasai ini, maka dia haruslah menjadi kolam untuk bisa menampung air tersebut dan bisa untuklah memantulkan cahaya bulan. Lalu dia pun langsunglah melakukan tarian pedang dari teknik ilmu pedang Siyu. Selagi dia melakukan tarian pedang, dia pun langsunglah berkata, ternyata begitu toh. Dan dia langsunglah ke atas langit sembari menerjang serangan ke kolam air tersebut. Tetapi setelahnya, dia juga merasa ada yang kurang dari pergerakan pedangnya. Dia masihlah tampak begitu bingung sebenarnya apa yang kurang dari semua pergerakan ini. Padahal untuk semua buku ilmu bela diri tersebut telah dia baca dengan begitu seksama. Hanya saja dari pergerakan tersebutlah ada yang begitu janggal kepadanya ya. Sehingga Lin Yun yang sudah sangatlah kelelahan, dia memutuskan untuklah beristirahat dan meninggalkan tempat tersebut. Setelah dia pergi dari sana, ternyata bekas latihannya ini meninggalkan jejak aura pedang yang begitu sangatlah kuat, sampai-sampai seluruh peserta ataupun tamu langsunglah mengunjungi tempat tersebut. Begitu juga dengan tetua Lo Feng serta kakak Xin Yan. Sayangnya ketika mereka berada di sana, tidak ada sama sekali jejak Lin Yun. Jadi mereka semua langsunglah main tebak-tebakan kalau ada orang yang begitu sangatlah kuat sedanglah berlatih. Dan untuk tetua Lo Feng langsunglah memeriksa apa yang terjadi sebelumnya. Hanya saja dia tidaklah bisa melihat dengan begitu detail. Di sini dia hanyalah bisa merasakan aura pedang yang begitu sangatlah kuat. Dan ini sudah hampir mencapai tahap bawaan. Wadah, sayangnya untuk tetua Lo Feng sama sekali tidaklah menyadari kalau ini berasal dari Lin Yun ya guys. Dan dia meminta kepada kakak Xin Yan untuklah berhati-hati. Walaupun mereka tidak mengetahui sosok tersebut, kemampuan orang ini sama sekali tidaklah lemah. Jadi ya permintaan tetua Lo Feng kepada kakaknya Xin Yan untuk perjamuan Chongtai esok hari, dia haruslah lebih berhati-hati. Takutnya orang yang kuat ini akanlah mengincar sekte mereka. Begitu juga dengan para tamu sama sekali tidaklah mengetahui jejak dari Lin Yun. Mereka hanyalah menduga-duga saja. Alhasil semua para tamu di sana menjadi saling waspada satu sama lain guys. Namun ada salah satu tetua dari kerajaan yang bernama Tetua Mai sebagai pelindung Tuan Putri. Dia telah melihat jejak dari Lin Yun.
dan dia telah mengetahui semua ini berasal darinya. Dan dia juga memuji, sepertinya untuk Pavilion Lingxiao benar-benar sangatlah beruntung memiliki murid seperti Lin Yun. Dan dia yakin untuk perjamuan Chongtai kali ini akanlah menjadi perjamuan yang sangatlah menarik. Lalu kita berpindah ke Aula Chongtai. Seluruh para tamu yang telah diundang dipersilakan untuklah masuk, yang dimana mereka akan melakukan perjamuan ataupun penyambutan pertama. Ya layaknya seperti tamu diajak makan ya. Untuk Lin Yun yang berasal dari keluarga miskin, dia datang melihat Aula Chongtai langsunglah begitu kagum. Karena tempatnya ini begitu sangatlah luas dan juga begitu sangatlah megah. Dia juga tidaklah begitu heran karena ini adalah ibu kota dari kerajaan dan tidak bisa dibandingkan dengan kota kecil mereka yang berasal dari Kabupaten Qingyang. Dan terlihat di tengah-tengah aula tersebut ada sebuah arena yang dibatasi oleh beberapa kolam. Dan ini adalah tempat mereka untuk bertarung satu sama lain guys. Setelah mereka berkumpul dan duduk di tempat mereka masing-masing, tetua Lo Feng hanya bisa geleng-geleng kepala kepada Lin Yun. Karena untuk hari ini mereka akan melakukan perjamuan, jadi dia juga meminta untuklah berhati-hati. Dengan alasan semalam dia merasakan aura pedang yang begitu sangatlah luar biasa. Dan dia menebak aura pedang tersebut berasal dari sekte lainnya. Dan dia juga merasakan dari aura pedang tersebut, sepertinya sosok orang ini sebentar lagi akanlah menerobos ke alam Xiantian. Ditambah juga untuk sosok tersebut, sepertinya sudahlah memahami ilmu bela diri pedang, setidaknya berada di 10 tingkat. Jadi pada intinya, yang dimaksud oleh tetua Lo Feng, orang yang memiliki aura pedang tersebut adalah orang yang begitu sangatlah kuat dan juga perlu diwaspadai. Karena untuk semua peserta yang berada di perjamuan Chongtai belumlah mencapai 10 tingkat ilmu bela diri pedang. Dan alasan dari tetua Lo Feng tidaklah menyadari kalau itu adalah Lin Yun, karena untuk saat ini Lin Yun ilmu perpedangnya itu belumlah terbentuk sama sekali dan dia masihlah berada di tingkat 8 guys. Dan juga untuk aura pedang yang sebelumnya dia lihat, itu sebetulnya sudahlah berada di bawaan tingkat 1. Sedangkan untuk Lin Yun sama sekali belum. Jadi untuk Lin Yun masihlah bisa dikatakan dia belumlah resmi memasuki sebuah jalur pedang dan niat pedang yang sesungguhnya. Ia pada nyatanya yang lagi diomongi adalah Lin Yun itu sendiri. Maka ya dapat dikatakan juga Lin Yun telah mencapai tingkat 10 ilmu bela diri berpedang dan memiliki jalur pedangnya itu sendiri guys. Begitu juga dengan Lin Yun, dia sama sekali tidaklah menyadari kalau yang diomongi itu adalah dirinya sendiri. Karena ya waktu dia pergi dari tempat latihan, dia sama sekali tidaklah melihat ada orang yang berada di sana. Intinya sama-sama tidaklah mengetahui apa yang terjadi di sana guys. Untuk Lin Yun masihlah pusing dan kebingungan tentang ilmu bela diri berpedangnya yang masihlah belum begitu sempurna. Ini aja belum sempurna tetapi sudah dianggap begitu luar biasa. Sedangkan untuk tetua Lo Feng serta tetua lainnya sudah menganggap ini sudah luar biasa guys. Dan malah menyuruh seluruh muridnya untuklah waspada. Dan tetua Lo Feng lagi-lagi meminta kepada ketiga muridnya untuklah berhati-hati. Karena ini juga adalah strategi dari sekte lain untuklah menyembunyikan kesombongan mereka seperti ini. Dan dia takut dalam perjamuan Chongtai kali ini sepertinya akan sangatlah mendalam dan akannya terjadi pertarungan sengit. Lantas untuk Lin Yun yang mencoba memahami percakapannya, dia pun baru menyadari yang diomonginya ini adalah dia sendiri. Dan dia tidaklah menyangka ternyata semalam dia telah berlatih dan telah mencapai tahap bawaan pedang. Dan ketika dia mencoba memberitahu kepada tetua Lo Feng kalau itu adalah dirinya, tetua Lo Feng menyuruh dia untuklah diam sejenak. Sehingga ya untuk Wang Lin hanya menurutinya saja. Ya elah. Lalu mereka semua telah kedatangan dari Putri Feng Hua dan pangeran tertua yang disebut sebagai Tuan Qing Yun. Lantas, mereka semua pun langsunglah bangkit berdiri dan juga memberikan hormat kepada mereka berdua. Ketika Putri Feng Hua sudah berada dalam ruangan, semua para laki-laki langsunglah terpesona. Begitu juga dengan Lin Yun.
Tetapi ketika dia menoleh agak ke samping, dia langsunglah terkejut. Ternyata untuk Tuan Liu Yu bisalah berada di sini. Ternyata dia juga mengikuti jejak dari Putri Fenghua. Waduh. Dan di sini Lin Yun langsunglah menganggap kalau Tuan Liu Yu ternyata bagian dari Putri Fenghua. Karena untuk saat ini Tuan Liu Yu berada di belakangnya Putri Fenghua ya, ataulah berada di sisinya guys. Lalu datanglah penjahat utama, yaitu pangeran tertua yang disebut sebagai Qing Yu atau dikenal sebagai Tuan Muda Fei Yu. Waduh, terserah namanya siapa ya. Namun yang pasti dia ini adalah ketua dari perkumpulan Qing Xuan. Dan secara tiba-tiba juga untuk Tuan Muda Qing Yun langsunglah melihat ke arahnya Lin Yun, yang membuat Lin Yun sedikitlah ketar-ketir karena mereka berdua ini sama-sama menguasai teknik pedang badau. Sayangnya untuk Lin Yun adalah pendekar yang begitu bebas ya, semua teknik dia pelajari. Dan teknik pedang badau ini adalah milik dari keluarganya Tuan Muda Qing Yun. Sebagaimana kita tahu, sebagai seorang kultivator ataupun praktisi bela diri, ada sebuah aturan yang tidaklah tertulis di mana mereka sama sekali tidak boleh untuklah mempelajari bela diri milik dari keluarga lain. Begitu ya? 诸位，皆是大秦栋梁。 Lalu acara perjamuan langsunglah dimulai. Di sini Tuan Muda Qing Yun langsunglah menjamu mereka sembari memberitahu kalau kali ini adiknya yaitu Putri Fenghua telah berhasil menghilangkan penyakit kerasnya. Dan itu adalah sebuah berita baik untuklah kerajaan. Maka dari itu sang raja merayakan kesembuhan dari putrinya dengan cara melakukan perjamuan Chongtai kesekian kalinya. Dan Xinian memberitahu kepada Lin Yun kalau Putri Fenghua ini termasuk orang yang begitu sangatlah berbakat. Dan untuk masalah kekuatannya pulih ada sebuah rumor kalau Putri Fenghua ini keluar dari kekaisaran dan mencari beberapa orang berbakat untuklah menjadi bagian dari perkumpulan Qing Xuan. Tetapi sayangnya orang-orang yang begitu berbakat telah dimanfaatkan oleh Putri Fenghua. Mendengar itu, tetua Lo Feng langsung memarahi Xinian karena itu adalah sebuah rahasia kerajaan dan dia tidak boleh menyebarnya begitu saja. Karena untuk informasi tersebut masihlah abu-abu ya. 几声，皇家秘辛。 Dan Tuan Muda Qin Yun langsunglah meminta kepada mereka untuk beristirahat sebentar. Karena untuk perjamuan Chongtai di tahap pertama, mereka akanlah makan-makan enak terlebih dahulu. Anjay. Dikasih yang enak-enak dulu, barulah semuanya baku hantam. Udah kayak sabung ayam, euy. Ya, untuk episode kali ini hanyalah perkenalan dari tokoh baru, serta semua sekte menjadi begitu waspada dengan kemampuan dari Lin Yun, karena mereka semua sama sekali tidaklah mengetahui kalau itu berasal dari Lin Yun ya. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 变化万千。与各宗天骄结识一番，也是。这样的天骄竟跟在凤华宫。秦羽就趁这个时间，不断拉拢各宗。